selamat siang. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Kita sudah lama sekali ya. Iya udah gak ketemu lama ya. Tangan ya, Dok ya. Ya, kebetulan GGLSM hari ini kita mau membahas tentang kesehatan dan tamu kita hari ini adalah Dokter Arif Dharma Hartana. Dokter umum. Dokter umum saya. Dokter umum. Terima kasih ya, Dok, sudah Iya. main ke studio kita untuk membahas masalah kesehatan yang ada di kota Cilegon khususnya dan mungkin Iya. di Banten umumnya ya, Dok ya. Iya betul. Jadi bisa juga nanti di Cilegon dan mungkin karena saya bertugas di daerah Kecamatan Ciwandan itu bisa kita jelaskan sedikit tentang kesehatan yang ada di Kecamatan Ciwandan. Dokter, Iya. sudah berapa lama, Dok, berkarir di bidang kedokteran nih? Wah. Saya jadi itu lulusan saya 2006 ya. 2006 saya setelah lulus langsung saya PTT di Kalimantan Barat. Saya sampai dengan 2016 kemudian saya ngajukan mutasi pindah ke Cilegon. Gitu. Tapi dokter aslinya memang orang Cilegon? Enggak, aslinya orang mana ya? Saya tinggalnya di Depok sebenarnya. Terus memutuskan untuk memilih kota Cilegon, Dok, alasannya? Ya, alasannya pertama karena biar dekat dengan orang tua. Terus yang kedua, saya sebenarnya karena udah terbiasa dengan lingkungan Kalimantan yang nggak ada macet sama sekali. Kalau pindah ke Depok macet, aduh. Iya. Ya udah, akhirnya nyari-nyari lagi. Wah, kayaknya enak nih kalau Cilegon. Pertama tidak terlalu macet, yang kedua deket pantai. Wah, Cilegon langsung. Ternyata sekarang macet ya, Dok. Iya, juga macet. Iya betul. Kalau kuliahnya dulu di mana, Dok? Saya di UKI di Jakarta di Cawang. Iya. Jadi ya di sana didikannya karena banyaknya orang ini ya, orang Medan, orang Sumatera Utara. Jadi didikan kami itu didikan orang Medan, keras. Keras. Tapi di keluarga memang ada yang dokter gitu kan, Dok? Kebetulan ibu saya bidan. Ya, jadi yang merintisnya dari ibu saya bidan, terus kemudian saya diarahkan untuk jadi dokter. Sebenarnya saya nggak mau jadi dokter. Saya udah sebenarnya lebih cenderung ke IT ya. Tapi karena orang tua pokoknya harus ada salah satu keluarga yang bisa menjadi dokter dan kemudian disuruhlah saya. Ya akhirnya ya udah jalani aja lah. Walaupun di awal tuh aduh dokter tuh berat banget tuh, aduh pasti pusing nih, aduh bisa nanti lulus nggak kita ya bahas gitu. nih. Oh iya nanti. Kita pasti seberat apa sih menjadi seorang dokter? Iya. Ini berkarir sudah berapa tahun tuh, Dok, sampai saat ini? Saya ya dari PTT itu dari 2006 sampai dengan 2010, terus kemudian saya PNS ya 2010 itu sampai dengan sekarang ini. Jadi sudah sekitar 14 tahun, 15 tahun ya untuk jadi seorang PNS. Ya, dan alhamdulillah dulunya pindah. Saya dulu di Kalimantan walaupun sebagai dokter PTT juga dijadikan kepala puskesmas waktu itu. Kepala puskesmas muda ya. Sekarang tuh kepala puskesmas muda-muda di Kalimantan. Saya umur sekitar 28 waktu itu jadi kepala puskesmas. Kemudian Berapa tahun tuh, Dok, di Kalimantan? Kalimantan saya 9 tahun. Oh, lama juga ya. Orang Kalimantan itu bilang nggak lama loh. Yang dikatakan lama apabila lebih dari 10 tahun. Masya Allah. Artinya baru sebentar. Baru sebentar ya. Iya. Nah, habis itu baru pindah ya ke sini ya akhirnya di dokter umum dulu di Cibubur. Kan ketemu kita waktu di Cibubur. Oh, berarti itu berkarir pertama di Cilegon itu Iya. memang di Puskesmas Cibubur ya, Dok? Oh, belum. Belum. Jadi saya sempat dimutasi kemana-mana dulu ya. Jadi pas pertama kali itu datang itu saya di Puskesmas Cilegon ya. 3 bulan saya pindah di Pulau Merak. Pulau Merak menggantikan Dokter Gunawan ya 40 hari karena beliau berangkat haji, saya menggantikan beliau. Kemudian saya kembali lagi ke Cilegon. Habis itu saya dipindahkan Cibubur. Cibubur udah kurang lebih 6 tahun saya. Puskesmas terlama yang saya ini adalah Cibubur. Dulu kalau di Kalimantan tuh 3 tahun pindah 2 tahun 3 tahun tuh pasti pindah. Nah, Cibubur ini paling lama. Di Ciwandan ini udah 3 tahun. Nah, Dok, sebelum jadi kepala puskesmas Cibubur itu kan jadi dokter umum dulu tuh. Siap, Nah, betul. berapa tahun tuh akhirnya sampai menjadi kepala puskesmas nih, Dok? Oh iya, jadi prosesnya jadi dokter dulu ya selama 6 tahun itu. Terus kemudian ya alhamdulillah mungkin saya diliriknya karena kenapa? Karena waktu itu banyak
menghasilkan prestasi-prestasi waktu itu. Dan alhamdulillah dilirik lah, wah ini dokter kayaknya berkompetensi, ya udah Iya. akhirnya dijadikan kepala puskesmas di Ciwandan gitu. Wah. Di Ya, Cibubur 6 tahun. 6 tahun Nah di Ciwandan ini sudah berapa tahun dok? dari 2023. 2023 berarti 2 tahun ya? 2 tahun Iya, ya. 2 tahun, kirain udah 3 tahun ya. Iya karena geng LSM saya itu mengenal dokter Arif itu memang masya Allah deh, di bidang sosialnya itu udah topat kotop lah. Kebetulan kita dulu sering ya dok ya Iya, ada sering kegiatan di sosial itu kegiatan sosial, bersama-sama betul sekali. sama dokter Arif. Betul gitu. sekali. Dok, ini kita mau bahas ke masalah masyarakat nih Iya, sudah. baik. Eh, Kesadaran masyarakat sekarang itu tentang kesehatan terutama di kota Cilegon itu seperti apa dok? Nah, ini kayaknya untuk masyarakat di Kota Cilegon masih terbagi ya. Mm-mm. Kalau menurut sudut pandang saya, di Cilegon itu masih ada yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Iya. Nah, yang menengah ke atas itu mereka lebih secure, lebih preventif banget terhadap kesehatan ya, lebih aware banget terhadap kesehatan. Jadi lebih detail kalau untuk menanyakan tentang masalah kesehatan. Jadi mereka lebih memperhatikan masalah kesehatan. Tapi kalau untuk masyarakat bawah, ya biasa aja. Maksudnya, sakit ya berobat, nggak sakit ya Iya. udah. Kalau yang sekarang itu menengah ke atas itu justru jangan sampai saya sakit. Apa yang harus kita hindari dulu gitu. Nah ini perbedaannya seperti itu. Nah di Cilegon ini sangat terutama untuk di wilayah kami itu banyaknya adalah masyarakat yang bukan masyarakat yang memang ekonominya memang masih ini ya, masih Middle. bukan ke atas ya. Ya jadi artinya mereka masih jadi petani, pekerja perusahaan, dan juga masih beberapa yang sektor yang bukan yang ke pemerintahan tapi masih ke masyarakat lah istilahnya, Iya. seperti itu. Nah di sini mindsetnya masih olah pikirnya masih ke masyarakat atau masih yang budaya-budaya yang dulu aja gitu. Nah perlu untuk mengubahnya itu, untuk mindsetnya itu sangat susah. Ya perlu proses, tapi alhamdulillah karena kedekatan dengan masyarakat, kedekatan Pak Camat juga bagus. Pak Camat Ciwandan tuh juga wah orangnya, walaupun maaf ya orangnya gemuk tapi aktivitasnya luar biasa. Kadang kita kalah, kita malu kadang kalau berada dengan Pak Camat yang turun ke lapangan terus. Nah akhirnya ya udah kita sama-sama turun ke lapangan, yaitu bantu masyarakat mengubah pola pikirnya atau mindsetnya seperti itu. Berarti memang yang berat itu memberikan pengetahuan, mengubah perilakunya yang sudah terbiasa seperti ini, mengubah menjadi hal yang tidak biasa, mereka sangat susah. Karena pengalaman kita ya, dulu bikin film tuh ya. bikin film padahal sama dokter Arif juga gitu ya. Itu kita melihat memang kesadaran masyarakat khususnya mungkin ya memang asli gak sih, bisa dibilang kayak gitu gak sih dok? Ya masyarakat asli yang kota Cilegon itu memang agak susah ya dok. Itu tantangannya di situ dok. Tantangannya di situ. Jadi ya bukan hanya masyarakat aja ya, tapi pendatang pun juga kurang lebih sama. Jadi pendatang ini turut mengundang ini juga sih kebiasaan yang ada yang bagus ya, tapi ada juga yang masih kurang, perlu dibenahi lagi dan perlu seperti masalah PHBS-nya itu masih banyak sekali yang buang sampah sembarangan dan kemudian ya ujung-ujungnya itu penyakit akan ada di mana-mana ya seperti itu. Itu jadi masalah. Ini kesadaran masyarakat itu tadi kan dokter bilang kan masyarakat yang memang tingkatannya ke bawah. Ini dari segi ekonomi, apa dari segi pendidikan, dari segi pengetahuan dok? Nah, ya dari segi ekonomi juga iya, dari segi pengetahuan juga iya, dari pendidikan juga iya. Itu berkontribusi untuk tarafnya ini, levelnya dia. Memang saya batasi gini, bukan, tapi nggak untuk kemungkinan ya. Maksudnya yang pinter pun, orang yang cerdas pun, orang yang kaya pun, orang yang mampu pun, itu kadang juga pola pikirnya sama. Gitu. Jadi tapi memang kecenderungan yang di bawah ini yang memang perlu kerja ekstra untuk mengubah pola ininya. Tapi kalau yang sudah ini ke atas, mungkin dia sudah melek IT, sudah tahu informasi dari medsos ya, jadinya lebih berkembang, lebih cepat untuk mengubahnya ketimbang dari yang di bawah. Tapi plusnya orang yang di bawah ini biasanya mereka lebih
lebih menghargai kita dan didengar gitu. Jadi nggak ini ya, nggak ngeyel. Nggak ngeyel, tapi ya itu orang-orang maaf ya, yang high class ini, yang tinggi ini nih, aduh mungkin dia nggak tahu lah ada ilmunya dari mana, terus langsung mengejas harus kayak gini dok, nggak bisa seperti itu dok. Saya udah terbiasa dengan aduh itu perlu ini ya, perlu apa? Menurunkan egonya tuh agak susah. Ya, berbeda dengan yang di bawah ini. Kalau di bawah tuh bagus, tapi memang perlu proses yang panjang untuk Lebih mengubah lama. pola pikirnya. Betul. Nah, ini saya mau tanya cara-cara dokter nih ya, Wah, siap. pendekatan pendekatan dokter ke masyarakat di selama ini seperti apa, Dok? Apa aja gitu caranya, Dok? Iya. Kebetulan saya ini dari dulu hobinya ke lapangan. Iya. Jadi nggak bisa berdiam diri. Jadi artinya saya langsung kalau ada masalah di bawah ya langsung turun, langsung ke masyarakat, langsung lihat langsung. Karena saya nggak akan bisa melihat kalau saya cuma dilaporkan. Betul. Saya harus lihat langsung ke lapangan. Dan alhamdulillah ya kedekatan saya sering turun lapangan, banyak dikenal masyarakat dan terutama untuk para kader ya. Pendekatan saya paling dekat adalah kader. Kader itu adalah sahabat saya untuk yang mengenal tentang kondisi yang ada di lapangan. Nah itu pendekatan dengan kader, udah deket sama kader, baru pendekatan ke masyarakat. Itu bisa masuk seperti itu. Ya sama yang seperti dilakukan di Kalimantan juga saya seperti itu. Nah, kader-kader ini ya, Dok. Kader-kader ini tuh dibentuk oleh puskesmas. Apakah dari masyarakat Ya, sendiri? jadi kader ini sebenarnya adalah dari masyarakat yang direkrut oleh pemerintah, dibiayai oleh APBD, disalurkan ke kelurahan, ya. Nanti akan di SK-kan, ya, di SK-kan dan menjadi kader. Kita namanya KCM ya. KCM itu kader Cilegon Mandiri. Ya, kalau Cilegon Mandiri KCM ini yang di SK-kan oleh kelurahan dan menjadilah kader. Nah, kader yang udah di SK-kan ini maka kita latih, kita bina, terus kemudian kita berikan berikan keahlian tentang kesehatan. Tadi nih siang ini tadi baru ngajar 2 kader. Pelatihan kader. Kader yang ketua kadernya saya latih sendiri ya, karena memang mereka harus lebih intens ya. Terus kemudian kader yang kebetulan lagi lomba, jadi saya tentir untuk persiapan untuk lomba. Gitu. Jadi kader itu kepanjangan tangan dari masyarakat ke Puskesmas. Atau puskesmas kader ini kepanjangan tangan dari puskesmas ke masyarakat. Tentang kesehatan ya. Iya, tentang kesehatan. Itu SK-nya berapa tahun itu mereka, Dok, untuk kader itu, Dok? Biasanya sih setahun sekali akan diperpanjang seperti itu. Itu semua bisa ya, masyarakat umum bisa? Bisa. Nggak ada harus punya spesifikasi apa gitu? Nggak, asal rajin, asal mau kerja, ya itu bisa jadi. Apa harus ibu-ibu? Apakah anak remaja bisa? Nah, iya boleh. Remaja apalagi kalau di kami justru kalau di sini jarang ada laki-laki ya kader tuh. Kalau di Kalimantan itu ada. Laki-laki. Jadi laki-laki kader itu nggak mesti perempuan. Jadi laki-laki dan juga ada kader yang remaja atau baru lulus. Kalau di sana kan paling habis lulus SMA. Kalau di sini banyak yang habis lulus kuliah itu kita jadikan kader juga ada. Jadi untuk para remaja daripada tidak ada kegiatan ya, Dok ya, cobalah menjadi kader jadi bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Jangan lihat dari nilainya ya, nilai upahnya atau nilai ininya insentifnya, tapi lihatlah upayanya itu ke masyarakat. Itu akan memberikan pahala yang luar biasa. Masya Allah. Dok, ini kan dokter pasti di dokter umum nih, tidak ada keinginankah gitu untuk KB spesialis gitu, Dok? Ya, dulu sudah berapa kali sudah nyoba dan ya alhamdulillah mungkin Allah memberikan rezekinya saya ke dokter umum dulu aja. Nih, terus saya mau tanya jenjang karir nih, Dok ya. Iya, siap. Ini kan dari puskesmas, apakah nanti setelah dari puskesmas terus naik ke rumah sakit gitu, Dok? Jadi sebenarnya jenjang ASN itu dibagi menjadi 2 ya, ASN fungsional atau struktural. Nah, kalau untuk jabatan untuk misalnya manajerial itu ke struktural. Jadi kalau saya ini saat ini adalah ASN yang fungsional gitu. Tapi bisa nggak jadi ASN struktural? Bisa. Tergantung nanti rekomendasi dari tim atau dari wali kota. Oh, ini layak untuk menjadi struktural. Ini ini belum layak. Ya udah. Bukan ini ditanya lagi, kamu mau jadi struktural nggak? Kalau nggak mau ya akan menjadi fungsional terus. Tapi kalau mau ya akan dinaikkan menjadi struktural. Kalau keinginan dokter sendiri? Oh, saya
Saya nggak terlalu nuntut apa-apa ya. Iya. Ya jadi struktural alhamdulillah, yang jadi fungsional juga alhamdulillah gitu. Itu bukan dari kementerian ya dok ya? Enggak, karena itu mungkin kalau dari kementerian itu namanya ASN pusat ya, langsung dari kementerian. Tapi kalau kami kan ASN-nya daerah gitu. Itu tuh. Jadi kan memang saya kurang paham ya. Iya, Kalau betul. kayak gitu kan. Ada memang SK-nya itu langsung dari kementerian, Iya, ada yang dari betul. daerah. Betul sekali. Oh, Iya. seperti itu. Iya, Ya, ya. kebetulan SN-nya SN daerah. SN daerah. Terus dok, ini di masyarakat ini kan sekarang yang lagi wabah nih dok, penyakit apa dok? Yang alhamdulillah untuk saat ini sih jangkit-jangkit yang wabah itu belum. Jangan sampai lah, Ya, jangan jangan sampai lah. sampai. DBD alhamdulillah sudah landai, sudah turun. Terus kemudian penyakit ISPA ya naik turun, tapi memang masih penyakit yang 10 besar ya. Karena kondisi kita juga kondisi lingkungan untuk di Betul. wilayah Cilegon yang Iya. panas, dingin, Polusi. lembab, polusi ya seperti itu akan berdampak pada masyarakatnya. Tapi kalau informasi dari luar yang saya dengar itu sudah mulai ada penyakit COVID lagi dengan Iya. itu yang baru, Varian baru. varian baru. Iya betul sekali. Tapi alhamdulillah belum jangan sampai lah, masih di luar Indonesia masih belum ditemukan. Gitu. Terus ini dok, itu kan beberapa penyakit yang memang saya mau nanya nih dok, penyakit yang paling tinggi nih. Ya, Heeh. paling tinggi, paling banyak. Iya, paling banyak. Ya, paling banyak. Ini saya nggak bicara angka ya dok ya. Iya, betul. Kalau secara garis besar Secara itu garis besar. urutan pertama ya memang masih ISPA, infeksi saluran napas akut ya. Itu masih terbanyak, baik itu yang dari dewasa sampai dengan anak-anak itu yang terbanyak. Terus tapi sekarang ini udah penyakit yang tidak menular atau PTM ya, itu sudah mulai meranjak naik lagi nih. Itu adalah penyakit hipertensi. Makin banyak. Nggak tahu di Banyak Cilegon. orang stres kayaknya dok ya. Iya, sekarang aduh. Banyak tekanan hidup. Iya, bahkan kalau dulu kan dulu itu usia pasti di atas 40 tahun, Betul. 45 tahun pasti ada Iya. itu. Sekarang itu Yang sudah muda-muda. mulai muda. Kemarin aja ada umur anak udah apa ya, masih 25 26 tahun udah hipertensi, tensinya udah ya 180-an. Udah tinggi sekali. Iya. Tapi memang karena pertama ada faktor turunan, kedua memang dia pola hidupnya. Iya, karena kan Gitu. sekarang anak-anak sekarang kan dari makanan yang Betul dikonsumsi juga sekali. kan pakainya yang instan-instan Iya, ya dok instan, ya. junk food, ya, Junk terus food, kemudian ya makanan cepet saji aja lah. betul. Terus ya tekanan hidup ya pasti. Benar, tekanan Beban. ya, beban hidup. Itu nomor satu Under kayaknya pressure tuh ya. banget ya. Ya, ini ngomong-ngomong masalah tekanan hidup nih, saya mau nanya nih ke Iya. dokter nih. Tekanan hidup menjadi seorang dokter Iya. itu terberat apa tuh dok? Iya. Jadi kalau saya simpulkan ya, memang kerjaan dokter nih makin sini kok makin tambah berat ya. Betul. Tuntutannya makin berat. Bukan hanya, apalagi kami yang sebagai seorang ASN yang bekerja di unit pemerintahan, contoh di puskesmas, pekerjaan bagus pun udah kita totalitas bekerja dengan sekuat tenaga, tetap masih ada kritikan-kritikan dari masyarakat. Seakan-akan belum pernah puas ya. Iya. Jadi ini yang menjadi under pressure kami. Jadi seakan-akan kok kami jadi jadi seorang profesi dokter, bukan dokter aja, nakes yang lain pun sama, perawat bidan dan yang lainnya juga sama. Jadi kita kayak seperti kerjaan itu nggak pernah habis, Nggak nggak selesai. selesai. Iya, 24 jam tuh kayaknya 24 kurang jam. ya dok. Iya benar. Kami di Ciwandan aja dokter cuma 3 melayani dengan masyarakat, jumlah masyarakat itu 56.000 ya. Itu terus kemudian ditambah lagi pekerjaan lain ya, itu sangat ditambah program pemerintah dari kementerian. Ini ada program yang harus dikejar nih. Itu aja sudah begitu under pressure-nya kita untuk mengejar sasaran target tersebut ya. Ditambah lagi program dari pemerintah wilayah gitu, seperti ini. Terus kemudian belum lagi inginnya masyarakat seperti ini. Wah, akhirnya kita ini belum selesai, kita ini yang satu ini belum selesai, yang ini belum selesai, akhirnya ya udah stres. Stres. Iya, stres benar. Mungkin ini yang menjadi kemarin-kemarin kan banyak, maaf ya dok ya, Iya, benar. banyak kasus-kasus dokter ya. Betul. Itu apakah memang karena ada pressure yang sangat tinggi seorang dokter sampai Iya. mereka melakukan seperti itu? Apakah memang ada kelainan di dalam dirinya Iya. gitu dok? Ya, jadi
Untuk jadi seorang dokter itu memang perlu ini ya, kesiapan diri dulu ya, kesiapan mental. Jadi memang setiap mahasiswa yang akan masuk kedokteran harus tes psikologisnya, Iya. ya kejiwaannya Kejiwaan. diperiksa. Selain fisiknya udah sehat atau tidak, terus kemudian walaupun kita, wah kita mampu nih dari ini intelek saya cerdas nih, terus kemudian biaya, wah tenang bisa bayar berapapun biayanya saya bisa. Tapi kalau memang dari hasilnya, hasil psikologisnya nggak bagus, kurang, atau memang ada yang sedikit menyimpang, maka biasanya dibatalkan atau Memang ada dok ya, tes psikologis menjadi seorang dokter itu memang ada. ada, tetap ada. Tetap Tapi memang ada yang kondisinya seperti ini. Lulus nih dia nih, lulus. Oh ini bagus nih hasil psikologinya, wah masih normal nih. Oke, ikut masuk dunia kedokteran atau masuk pendidikan kedokteran. Lalu berjalannya waktu karena under pressure Iya, itu ada ya, pressure. tugasnya sangat berat, kemudian dengan teori-teori yang sangat amat banyak, ditambah lagi dunia kedokteran itu berkembangnya sangat cepat. Iya. Jadi ilmu-ilmu baru masuk terus, kemudian akhirnya kita ngedrop. Bukan ngedrop secara fisik, kalau ngedrop Iya. secara fisik mudah untuk ininya kan ya, mengobatinya. Iya. Tinggal istirahat, tidur, Betul. udah selesai. Tapi kalau ini udah Iya. susah. Udah mental ya dok Udah ya, mental, kena ya iya, dok udah. ya. Jadi yang banyak memang teman-teman waktu saya pun juga ada yang banyak memang keluar, memang kondisinya udah fisik sama mental udah gak kuat, juga ada seperti itu. Jadi memang banyak yang keluar. Waktu Iya. pas saya zaman pendidikan saya di angkatan 98 itu banyak yang keluar. Tapi dokter masih Wah, berjuang. semangat terus ya dok, Iya, demi semangat. masyarakat ya dok Iya, ya. buat masyarakat. Nih dok, Iya. saya mau nanya nih, kan itu tadi pendidikan menjadi seorang dokter itu kan sangat berat ya. Dari mulai memang ilmunya juga susah, Betul. yang dipelajarin banyak. Iya. Terus biaya yang dikeluarkan juga Iya. nggak sedikit. Nggak sedikit. Terkasih dok. Ya, kalau masuk negeri mungkin biayanya masih bisa terjangkau ya. Tapi yang begitu masuk swasta memang ini memang masih ini ya. Orang tahu dokter itu susah, orang tahu tuh dokter itu kerjanya berat, tapi peminatnya masih banyak aja. Iya. Masih banyak dan akhirnya ruang untuk pendidikan dokter sangat terbatas dan akhirnya banyaklah yang masuk, ya mau nggak mau permintaan banyak, terus kemudian ininya jumlahnya sedikit, kuotanya sedikit, yang otomatis ya akhirnya makin naik lah untuk menjadi dokter, biayanya akan lebih naik seperti itu. Nah, ditambah lagi pendidikan dokter itu panjang, Iya. tidak seperti pendidikan lain. Betul. 4 tahun, 4,5 tahun selesai. Kedokteran tidak. Di zaman saya harus 6 tahun itu minimal, ya, bahkan sampai 7 tahun ya. Terus kemudian atau 8 tahun dan ada yang lebih lama dari itu. Nah itu belum selesai ternyata. Ternyata ada kebijakan baru, dokter harus jadi spesialis dokter layanan primer. Wah, nambah lagi sekolah. Lah, kita udah lama ini udah sekolah udah capek, terus kemudian harus sekolah lagi nih untuk jadi layanan primer. Aduh, berat. Jadi belum lagi kebijakan dokter ya. Dokter itu harus mempunyai izin praktek. Untuk mengurus izin praktek kami harus berkompetensi. Iya. Jadi artinya kami setiap 5 tahun itu harus mengumpulkan Hasil tentang kerjanya. hasil kerjanya, baik itu hasil kerja secara keprofesian, Betul. juga pendidikannya. Contoh nanti kita harus mengembangkan profesi kita, jadi harus ngikut seminar, terus kemudian karya ilmiah atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk mengembangkan profesi kita, gitu. Dan itu memang ada, tapi ada yang berbayar, ada yang gratis, gitu. Nah yang berbayar ini kadang-kadang kita harus mengumpulkan itu banyak sekali SKP yang harus kita kumpulkan. Dokter itu harus 250 SKP, maaf untuk profesi yang lain cukup 50. Artinya wah banyak banget ini. Udah kerjaan banyak ya. Harus Terus tambah kumpulin banyak kumpul sertifikat lagi ya, harus Dok, ya. sertifikat. Kalau enggak kita izin prakteknya nggak bisa perpanjang seperti itu. Beratnya. Makanya pemirsa kalau jadi ingin berkeinginan untuk menjadi calon dokter kelak, berpikir dahulu lah. Ya. Tapi kan memang kita tuh Mm-mm. anak-anak tuh apalagi sampai sekarang itu Iya. kayaknya yang kalau ditanyain cita-citanya jadi apa? Oh pokoknya nomor 1 tuh kayaknya dokter gitu ya. Iya. Kayak sidang kayaknya tuh menjadi seorang dokter itu memang sangat membanggakan gitu Iya, ya. benar. Orang tua pun juga sangat Iya. pengen anaknya itu menjadi seorang dokter gitu Iya, ya. betul. Jadi karena dokter ini
Salah satu profesi ya, saya tidak bilang ini porsi yang paling bagus enggak, tapi salah satu dari profesi yang eksklusif. Artinya apa? Kami langsung melayani masyarakat Betul. dan bersentuhan langsung masyarakat. Artinya apa? Eh, Masyarakat akan selalu melihat kami dimanapun karena masyarakat sakit itu masih ada. Iya. Bahkan bukan masyarakat sakit aja, yang sehat pun masih perlu untuk konsultasi Kasih ke ke dokter. dokter. Iya, artinya kami bersentuhan dengan masyarakat dan selalu dipertemukan dengan masyarakat. Nah, itu menjadi masyarakat, wah dokter hebat ya, wah dokter keren ya, wah dokter tahu ini ya. Karena bukan tahu, karena itu memang bidang kita. Kalau kita ditanya tentang masalah IT, oh angkat tangan. Iya, Kayak gitu. memang kalau itu dokter itu harus belajar, terus Iya, belajar, belajar. upgrade Upgrade ilmu ilmunya, terus ya. betul Dok, ya. sekali. Ha. Nih, dokter nih sekarang kan menjadi seorang kepala puskesmas. Betul. Selain itu saya lihat nih bajunya ada Iya, ID-nya nih. ID-nya. Iya, alhamdulillah saya jujur suka berorganisasi ya. Jadi organisasi saya sangat banyak ya, ikut di mana-mana. Dan kebetulan saya pas datang ke sebenarnya di Kalimantan pun saya juga sebagai pengurus ID di Kabupaten Sintang ya. Terus kemudian datang ke Cilegon, ada ID nih. Ah yaudah, aktif ikut terlibat dalam rapat-rapat, ikut terlibat dalam kegiatan Baksos. Kemudian delalanya pas memang ada pemilihan ya, terus saya didorong. Ya dokter Arif aja. Waduh, saya masih muda nih, lebih banyak yang lebih senior. Saya kan baru datang di Iya. sini. Ya, akhirnya karena kepercayaan teman-teman ya alhamdulillah akhirnya saya diberikan amanah dan dipilih menjadi ketua ID cabang kota Cilegon. Dari Gitu. tahun berapa, Dok? Saya dari tahun 2025 dan ini dari tahun 2022 sampai dengan 2025. Ini sebenarnya nanti terakhir saya untuk jadi ini. Tapi Eh, kan masih ada 2 periode ya. Artinya saya baru 1 periode, masih ada 1 lagi. Tapi sepertinya ini harus di ini kan ke yang lain yang ya. lain. Oh, Udah gak sanggup ya. Dok? karena gini, saya pertama saya selalu memegang banyak kegiatan ya. Kedua sebagai kepala puskesmas, kesininya seorang kepala puskesmas tuh masya Allah kerjaannya berat, nggak pernah habis. Udah selesai ini masih tambah lagi, udah selesai ini ditambah lagi, selesai ini tambah lagi. Artinya itu banyak sekali ya. Jadi stres sendiri bagi saya. Dan kemudian ditambah lagi organisasi. Sebenarnya organisasi ini sifatnya sukarela ya. Betul. Sukarela, pekerjaan yang sukarela yang memang saya gandrungi ya. Terus kemudian karena pekerjaannya sudah berat seperti ini, jadi saya udahlah, tolong bergantian dengan regenerasi lah istilahnya, dengan yang adik-adik, mungkin adik-adik ingin mengembangkan diri dengan berprofesi sebagai dengan organisasi sebagai ID gitu, betul. Ya banyak lah pokoknya. Dan alhamdulillah memang benar, saya disampaikan oleh senior saya, Dokter Didit ini dia spesialis penyakit dalam. Beliau ngasih tahu ke saya waktu pas pertama kali saya datang. Beliau tuh orangnya low profile. Padahal saya masih muda, tapi beliau spesialis sudah senior ya. Dokter Arif, kalau Dokter Arif ingin mendewasakan diri atau mematangkan diri, ingin lebih cepat matangnya, maka berorganisasilah. Gitu beliau. Oh iya, sampai saat ini sekarang memegang. Oh ternyata benar. Setelah menjadi ketua ID, omongan, perbuatan, tindakan benar-benar harus ditahan. Karena kita membawa ini Nama organisasi. nama organisasi gitu, iya. Jadi kita bahas sedikit tentang ID nih, Dok. Siap, ya. siap. ID itu organisasi dari semua dokter. Iya, betul. Dari semua dokter, Dari termasuk semua dokter dokter. spesialis ya. Itu masih di naungan ID. ID. Itu kalau di Cilegon sendiri ada berapa banyak dokter sih, Dok? Kita ini sudah ada 460-an ya jumlah dokternya. Ya. Terus kemudian tapi kalau yang aktif di dunia ASN ya itu sedikit, nggak banyak. Karena banyaknya mereka swasta, dan karena lingkungan kita Cilegon kan perusahaan, Betul. jadi banyak dokter perusahaan gitu. Dan juga dokter yang kerja memang mungkin saya lebih sukanya ininya ke rumah sakit ya, kerja dokter rumah sakit, ada yang ke klinik, ada yang cuma praktek pribadi itu juga ada seperti itu. Kalau dokter ASN sendiri, Dok, kira-kira? Dokter ASN, ASN itu ya, jadi kita udah jadi dokter, kita daftar di ASN, jadi ASN. Nah jadinya ya ini dokter di puskesmas, dokter di dinas kesehatan dan juga di rumah sakit ada seperti itu.
Tapi kalau mau buka klinik sendiri pun nggak apa-apa? Oh bisa, bisa. Tentu kita kalau mau mengembangkan dalam segi ini ya, segi apa namanya usaha Iya. gitu jadi klinik bisa di ini kan. Nggak menutup kemungkinan untuk dokter ASN mempunyai klinik boleh. sendiri nggak apa-apa Iya. ya dok? Iya, salah satu contoh ada namanya Dokter Isna ya, memiliki klinik Isna Medica ya, dengan suaminya Dokter Hasan ya, itu membangun klinik Isna Medica gitu. Iya, karena Bisa kan memang sekarang dari SM dia. di Cilegon juga banyak ya dok ya Oh klinik-klinik banyak, gitu. iya. Dokter tidak ini Oh iya, punya keinginan. nah itu. Oh, saya tawar sedikit ini nih. Iya, banyak sih banyak. Jadi pasien-pasien saya tuh yang baik yang pasien yang di Cibeber, pasien Cilegon, pasien yang di Ciwandan itu nanya kan, dok praktek di mana? Dok, saya mau berobat di rumah dokter aja. Dok, Iya. saya ingin ke tempat dokter aja. Ya, saya dulu awalnya datang itu memang buka praktek pribadi ya, praktek dokter di rumah pribadi. Karena saya sibuk dengan organisasi, jadinya prakteknya banyak nggak hadir, banyak nggak ada, tutup terus akhirnya pada ini. Tapi kadang kalau memang mau konsultasi gitu, dok, saya ini nih dok, tolong dong dok, biasanya dokter pernah ngobatin saya ini nih, terus minta obatnya dok apa dok, ya udah, karena pasien udah kenal saya, ya udah saya kasih obat dah. Memang kalau mereka sudah percaya tuh ya dikejar terus. Dok saya nggak mau berobat, saya nggak sembuh di sini dok, sama dokter aja dok, minta ininya ada resepnya dok, ya udah. Iya memang cocok-cocokan sih ya. Iya betul, iya. Cocok-cocoknya karena memang kalau saya pribadi ya dok ya, Iya, kalau mencari dokter itu kan kedekatan juga sih ya. Betul. Pelayanannya dokter itu Betul. enak nggak gitu. Masalah nanti obat yang diberi itu ya kesekian lah. Iya, tapi memang benar. Benar. Apa namanya? Obat penyembuh itu bukan dari obatnya, tapi sugestinya. Sugestinya. Bagaimana seorang dokter itu mensugesti pasiennya sembuh. Betul. Dengan kedekatan tadi ya, cara ngobrol, cara penyampaiannya, cara memeriksanya. Betul. Dulu saya pas meriksa pasien juga gini. Jadi ada pasien udah biasa dengan dokter Siska ya, dokter Siska penyakit jantung ya. Terus datang ke saya berobat, karena pasien dicubur kan banyak waktu itu. Saya hanya periksa sekali, tek, udah. Dok, dokter Siska periksa belakang-belakangnya loh dok. Oh iya. Iya dok, kalau nggak di belakang periksa nggak ini dok. Oh iya berarti periksa semuanya. Iya. Jadi artinya baiknya gini, kita bukan melulu hanya meriksa dari segi penyakitnya, tapi psikologis pasien juga diperiksa. Jadi memberikan supportnya seperti apa ya, memberikan apa namanya tadi kepercayaannya seperti apa. Kalau kita udah dipercaya pasien, insya Allah kita ngomong aja udah pasti sembuh. Ketemu dokternya doang aja udah sembuh dok. Iya, terbukti ibu saya loh. Ibu saya bidan udah pensiun. Jadi pasiennya udah jauh, pokoknya udah di luar kota, udah berobat kemana-mana nggak sembuh. Akhirnya datang pas ibu saya tidak ada di rumah, nelpon, wah ibu sedang keluar kota. Ya udah dia megang pagernya aja. Bu izin megang pagar, Bu, buat apa? Ya bu supaya anak saya sembuh bu, dia oleh ya Allah. Sampai segitu. Oh saya bilang ini maaf ya bukan ini ya, tapi maksudnya letak sugesti itulah yang menyembuhkan pasiennya. Seperti itu. Dan kebetulan pasiennya sembuh pas lagi itu. Mungkin aja bisa jadi kalau kita nangkap ya dari orang medis, ini pasti udah minum obat dari dokter yang sana, terus pas datang pas kebetulan obatnya bekerja dan akhirnya sembuh. Dan sugesti lah keyakinan itu sembuh. Iya seperti itu. Boleh dok diizin? Iya siap kita minumnya. Iya. Ini juga gulanya dari gula singkong dok. Kan masyarakat itu kebanyakan, saya pun ya dulu tuh ya dok ya, kalau disuruh ke puskesmas itu agak gimana gitu. Iya. Iya kan mindsetnya masyarakat betul. seperti itu. Jadi kayak pelayanan di masyarakat ini kayak kurang gitu ya, betul. kayak kurang enak gitu. Jadi lebih percaya itu ke dokter daripada ke puskesmas. Iya. Itu gimana dok? Saya akui. Jadi memang ada beberapa puskesmas memang belum meningkatkan layanannya ya. Mutu layanan masih standar-standar aja. Makanya pemerintah itu udah mencanangkan semua puskesmas harus akreditasi. Fungsinya apa? Meningkatkan layanan. Jadi nanti itu layanan dari apa? Dari apa keinginan pasien terhadap puskesmas. Oh, keinginannya harus ada dokter ini, harus ada ruangan ini, harus ada bangunan seperti ini. Nah, jadinya itu udah dimasukkan kami buat meningkatkan mutu layanan. Artinya biar pasien puas datang ke puskesmas. Jadi menarik pasien ke puskesmas itu tinggi. Nah, karena jumlah
kunjungannya Pastinya pasiennya banyak ya. banyak ya. Ini aja kami meningkat nih 2 tahun terakhir ini. Dulu masih ya 100 ya 120-an lah ya. Sekarang udah 200 sampai siang, sampai jam 1 lewat. Itu Itu sehari dok? harian. Oh, Hari Sabtu aja yang harusnya sedikit. oh, Ya ampun, Sabtu kemarin berapa saya tanya ke ini pendaftaran 170 dok. Ya Allah. Banyak sekali ya. Iya, padahal hujan kondisi waktu Sabtu minggu kemarin kan hujan tuh. Iya rame, tetap rame. Ya Allah, wah pasiennya bener. Kayaknya bener-bener. Artinya kalau pasien rame artinya oh mereka puas. iya. Mereka percaya dengan pengobatan kami Betul, seperti betul. itu. Ya alhamdulillah. Dokter, kalau di puskesmas itu rata-rata nih dok ya, ada berapa dokter kalau di setiap Dokter puskesmas itu? untuk saat ini di Cilegon saya tugas saya di Puskesmas Ciwandan itu ada 3 dokter. Jadi dokter 3 ini termasuk saya nih. Iya. Saya jadi kepala puskesmas iya, jadi dokter iya. Terus kemudian kami berbagi tugas nih kalian 3 ini. Jadi dokter perawat jalan iya, UGD, Ponet juga iya. Artinya kami membagi tugas 10 hari ini dokter A, 10 hari yang dokter B. Nah, saya yang terakhir, minggu terakhir. Nih jadwal saya on call nih. Oh, UGD jadi apa telepon. satu hari itu 1 dokter? Enggak, 3 dokter? 3 dokter termasuk. Termasuk. Artinya kalau kita pulang, siap-siap kita di on call, telepon. Dok, ada pasien Oh ini ya nih, Dok." IGD. Iya, IGD. 24 jam. Iya, karena sekarang puskesmas itu sudah 24 Harus jam. 24 Oh, jadi jam. semua puskesmas harus 24 jam. 24 jam. Siap. UGD-nya ya. Ya, Kalau UGD-nya. yang ponetnya atau persalinannya masih ada beberapa puskesmas yang belum karena memang fasilitasnya belum memadai gitu. Tidak bisa dipaksakan tuh jadi ponet. Tapi kalau UGD mungkin bisa. Oh, gitu. Iya. Di puskesmas itu ada yang klinik gigi ya dok ya? Iya. Ada dokter gigi. Dokter gigi ada. Tapi tidak semua puskesmas. Alhamdulillah semuanya ada. Oh, Cilegon semuanya ini ada. lengkap. Dokter ada. Terus kemudian dokter gigi pun ada. Oh, gitu. Iya lengkap. Nah kita kekurangannya main aja. Fisioterapis aja sama psikolog. Karena standarnya Kemenkes itu harus ada 2 orang ini ada. Tambah lagi nanti harus ada tenaga IT dan juga sarjana ekonomi. Karena kenapa? Yang mengolah keuangan anggaran itu harusnya sarjana ekonomi. Saat sekarang ini yang menjadi bendahara itu bisa bidan, bisa perawat, bisa dokter. Iya, itu. Artinya kami harus jadi multi talent nih. Jadi terbuka nih ya untuk sarjana ekonomi Iya. yang mau bekerja Oh, di iya. puskesmas. Iya siap. Nanti kalau kami sudah BLUD ya dan kemudian perwalnya untuk perekrutan tenaga kontrak BLUD bisa nanti akan kita rekrut gitu. Terus fasilitas nih dok, fasilitas yang dimiliki oleh puskesmas ini sebenarnya sudah memadai belum sih dok untuk melayani masyarakat nih? Nah, jadi kita bagi dulu ada puskesmas ponet dan non ponet. Kalau untuk puskesmas ponet untuk segi fasilitasnya sudah karena mereka kan udah standar. Iya. Standar untuk Kemenkesnya sudah ada. Dan kita udah mendekati standar dan layak. Dan untuk puskesmas yang non ponet itu kalau untuk jadi ponet dia harus lengkapin dulu standarnya nih gitu. Itu masih banyak beberapa puskesmas yang belum untuk ponet. Apa aja itu dok? Ya. Kayak ruangan untuk persalinan itu jadi ada ruang bersalin dan kemudian recovery atau pasca nifas ya pasca salin. Nah itu harus ada ruangannya tersendiri, bukan ya di situ nolong lahiran, di situ ruangan buat istirahatnya nanti habis nifas, enggak, tapi terpisah gitu. Nah ini berapa puskesmas belum ini ya, belum terakomodir. Tapi kalau untuk UGD bisa gitu. Berarti ada dokter kandungan? Oh enggak perlu. Enggak. Hanya dokter umum aja. Jadi yang Dokter melayani persalinan itu dokter umum dan bidan. Bidan. Oh. Ya. Jadi ada timnya. Jadi ada dokter umum, bidan, perawat. Gitu. Jadi Ya. di setiap puskesmas sudah ada ponet. Ya, ponet. Jadi dokternya harus terlatih. Nah, memang sih untuk pelatihan ponet itu terbatas ya. Iya. Anggarannya juga masih karena mahal. Ponet itu sebulan penuh ya dilatihnya dan harus dilatih di rumah sakit. Setengah harinya untuk ilmu teori, sisanya baru ke prakteknya. Nah, itu proses-proses ya. Paling cepat paling 2 minggu aja. Nah, Karena seperti kan itu. nggak mudah ya dok ya membantu persaingannya dok ya. Betul. Kebetulan saya karena dulu di Kalimantan itu
Rumah sakit jauh, saya 3 jam dulu perjalanan 3 jam ke rumah sakit. Kalau lewat darat lebih lama lagi. Kalau musim hujan bisa bermalam di jalan. Jadi mau nggak mau kita nolong lahiran. Jadi sampai dulu saya ada namanya kepala dinas saya di provinsi tuh, Dokter Subuh. Dulu kan lagi rame-rame malpraktek dulu ya, ada kasus yang di Kalimantan juga. Jadi seorang perawat itu melakukan tindakan suntik tapi pasiennya Meninggal. ya seperti itu, dan akhirnya dituntut, dan kemudian banyak perawat yang nggak berani ya, nggak mau. Tapi Dokter Subuh waktu itu sampai berkelakar gini, untuk Kalimantan Barat saya akan berikan rekomendasi seorang perawat bisa melakukan tindakan itu. Kenapa? Kita kekurangan tenaga kesehatan, dokter itu sangat terbatas, jadi diperbolehkan. Nah saya akhirnya gitu, sama akhirnya wah di Kalimantan juga sama. Saya dulu di Kayan Hilir jumlah dokter itu saya cuma sendiri dulu paling, terus ada dokter lagi 2, jadi hanya 2 ya. Tapi mau nggak mau bidan, tenaga bidan juga sedikit. Yang nolong persalinan kan harus bidan. Karena kami banyak perawat, nggak bisa nih. Kita jumlah desa 43 desa ya, sangat banyak, paling tinggi jumlah desa terbanyak di Kalimantan Barat. Itu jadi mau nggak mau saya seorang perawat, saya latih, saya didik di puskesmas Ponet kami, kemudian kita sebar. Kalian seorang perawat harus boleh nolong. Dok, kalau nanti kami dituntut gimana dok? Udah, rekomendasi. Tuntutan ini akan jadi tanggung jawab saya. Dan kalian, kalau sampai ibu lahiran oleh dukun, saya akan marahi kalian. Kalau sampai ibu meninggal di rumah atau di dukun, saya akan lebih marah lagi dari kalian. Jadi mau nggak mau mereka nolong. Karena kita aksesnya susah ya, susah sangat. Di Kalimantan tuh naik gunung, terus kemudian akses jalannya juga, tanahnya dulu masih lumpur ya. Terus kemudian harus melewati sungai lagi ke dalam pedalaman, itu sangat rumah ke rumah itu bisa berkilo-kiloan, puluhan kilo. Jadi mau nggak mau kamu jangan ibu hamilnya yang ke rumah kamu kunjungin gitu, datang. Saya dulu sama, saya juga di Kalimantan nolong itu bukan nungguin puskesmas, tapi ke rumah-rumah. Ke rumah Nolonginnya. Ya dulu karena sudah terkenal, wah ada dokter Arif tuh sering nolong lahir, ada ini dokter Arif tuh, ya udah jadinya mereka larinya ke puskesmas. Dan dari awal itu kedekatan ke masyarakat karena sudah sering nolong di rumah, terus kemudian saya menarik mereka untuk puskesmas, akhirnya bisa. Dan alhamdulillah lancar. Ya, banyak pasiennya. Ya. Nah, kalau sekarang di dokter melihat nih ya, dokter-dokter lain, dokter-dokter yang mungkin lebih muda dari dokter itu. Untuk itu tadi melayani ke masyarakat, mereka datang ke masyarakat gitu, itu sudah semakin agak menipis gak sih? Ada semakin berkurang gak sih dok? Ya, jadi ya saya jujur ya, ada yang bagus, memang ada yang tidak. Satu bukan hanya ini ya, pasti ada sisi positif, ada negatifnya. Jadi ada yang mungkin ada beberapa rekan-rekan kami, sejawat kami yang memang kurang dalam memberikan ke masyarakat ya. Tapi ada juga yang bagus ya. Jadi tidak bisa dikesampingkan seperti itu. Ya gitulah, memang kan kondisinya. Ya, tapi kami ini kok tetap apalagi di ASN kami harus nggak boleh tidak melayani masyarakat, harus melayani. Begitu kontak dengan kami, maka harus kita layani. Nih, maaf Pak Lurah aja kan, saya handphone itu udah nyebar kemana-mana ya. Jadi kalau masyarakat mau nelpon ya telepon aja. Pak Lurah apalagi, Pak Lurah tuh kalau udah nelpon artinya penting, berarti harus diangkat gitu. Kemarin 24 jam on call. Iya on call, Masya Allah, capek. Enggak, tapi memang capek, jujur, capek memang. Pasti bangun malam-malam deh tuh. Apalagi kebiasaan saya kalau udah bangun malam tuh nggak bisa tidur lagi, pasti udah ngerjain yang lain lah gitu. Terus kalau udah bangun paginya pasti malam bangun terus, paginya pasti keliengan ya gitu. Jadi inilah sebagai gambaran seorang dokter. Kerjanya memang berat, apalagi sekarang kerja dokter di puskesmas juga memang under pressure dari mengejar program juga mau mengejar target juga mengejar untuk kelayakan ke masyarakat juga meningkatkan aset masyarakat juga itu yang di pressure buat kami. Dan ya alhamdulillah karena mungkin kerja ikhlas saja ya, kesehatan selalu dijaga oleh Allah ya. Seperti itu. Alhamdulillah lah. Seperti itu. Puskesmas itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa dok? Jam prakteknya itu dok. Nah kalau kami di Puskesmas Ciwandan itu 24 jam. Karena ada Ponet, ada UGD 24 jam. Ya. Kalau untuk polinya nih dok? Kalau polinya
poli itu untuk mendaftar itu dari jam 8 sampai dengan jam 12 pendaftaran. Pendaftaran. Ya, karena kenapa? Karena pasti habis jam 12 tuh masih banyak antrian tuh. Iya, betul. Kalau nambah tuh sampai sore, wah kapan selesainya Iya. gitu. Terus Tidak dibatasin jumlah pasien, Dok? enggak boleh. Enggak boleh, tetap dilayani. Selama itu masih jam 12 ya. Tapi ada kondisi seperti ini. Kondisinya seperti kalau memang pasiennya udah menumpuk. Jadi kan dokter itu mempunyai ini ya, apa namanya? Kapasitas yang terbatas ya, betul. fisiknya terbatas. Jadi kalau melayani terus panjang terus pasien dari pagi sampai maksimal sebenarnya sih pasien dokter itu jam 11 itu udah paling ini ya. Kadang udah di atas itu ada errornya. Iya. Nggak bisa dokter tuh melayani seperti Superman harus sampai terus, pasti nggak bisa. Pasti ada errornya. Jadi 3 jam itu udah paling yang ideal untuk istirahat terlebih dahulu, kemudian melayani kembali. Nah, untuk saat ini dimanapun, puskesmas manapun itu kita tidak, kita terus lanjut. Bahkan kita dokternya layanannya tuh sampai 24 jam gitu. Ditelepon terus, malam di konsul. Ya. Nikmati Berbayar aja. nggak sih, Dok? Ya. Kalau ke puskesmas itu bayar nggak? Nah, kalau yang BPJS itu yang apalagi vaskesnya sesuai dengan vaskes kita tempatnya itu pasti harus gratis. Kalau KTP Cilegon juga itu gratis. Nah, terus kalau KTP luar wilayah dia tidak BPJS luar wilayah juga, KTP-nya luar wilayah itu kena tarif umum. Gitu. Tapi boleh ya, Dok? Bisa ya, Dok? Boleh dilayani sesuai dengan perwal Kota Cilegon. Itu kalau yang di luar daerah itu tadi apa aja nih, Dok? KTP misalnya. Apa ya? Kalau mau berobat mau ke berobat, iya, puskesmas. tetap bawa identitas KTP untuk mendaftar, karena kenapa? Kita rekam medisnya sekarang udah elektronik, ya itu sudah langsung include masuk ke bridging ke kementerian Kemenkes. Jadi kita masukkan nama ini, akan terdetek nama ini memiliki riwayat penyakit ini. Jadi kemanapun berobat sudah terdetek. Gitu. Seperti itu. Ini saya mau nanyain masalah BPJS. BPJS. Pelayanan BPJS. Iya. Ini saya bahas banyak ya, Dok. Banyak ya, apa? Pelayanan BPJS ini kan banyak banget ya, Dok, yang dikeluhkan oleh masyarakat nih, pelayanan BPJS yang betul. Aduh, dikasih waktunya cuma sedikit. Sama sebentar, ya tidak lama. Dibatasin, terus subuh-subuh udah harus daftar, harus ngantri, terus dilayaninya juga cuman segitu doang gitu kan. Ini hanya saya inspirasi dari masyarakat atau yang pernah mengalami ataupun curhatan curhatan dari mewakili dari beberapa masyarakat. Iya. Jadi gitu. Gimana, Dok? Dulu mungkin era-era dulu awal karena belum ada akreditasi, kami sudah dituntut untuk meningkatkan mutu atau kepuasan pelanggan. Jadi itu masih yang biasa-biasa aja. Jadi ya kalian datang, periksa, selesai, udah. Tapi sekarang tidak. Sekarang karena kami sudah dituntut dengan akreditasi puskesmas 5 tahun harus diakreditasi lagi, harus harus meningkatkan mutunya, kualitas mutunya, kualitas pelayanannya, SDM-nya, terus juga kepuasan masyarakat akan kita nilai di situ. Kalau masyarakat tidak puas, harus kita ngubah lagi. Ya harus bagaimana caranya sistem ini harus dirubah biar masyarakat puas kepada kita. Nah, untuk yang BPJS ini, nah kadang-kadang masyarakat tahunya BPJS gratis, berobat gratis, apa-apa gratis. Ya, tapi ada yang harus masyarakat ketahui. Ya, karena banyaknya masyarakat di Indonesia yang sudah tercover BPJS, artinya banyak masyarakat yang mau berobat. Betul. Otomatis kalau ngantri panjang. Banyak. Baik itu ke puskesmas, baik itu ke klinik maupun ke rumah sakit. Ya, jadinya antrian panjang. Wah, lama nih kalau BPJS nih, udah umum aja cepet. Karena yang berbayar itu sedikit. Jadinya cepat, bukan berarti wah kalau yang bayar itu dicepetin, enggak. Karena antrian dari yang umum itu sangat sedikit. Jadinya cepat terlayani. Tapi kalau BPJS antriannya panjang. Nah, makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan BPJS dengan umum pelayanan di rumah sakit atau dimanapun tidak boleh dipisah, harus digabung layanannya. Jadi antrian juga sama gitu, seperti itu. Pelayanannya pun tidak dibedakan ya, Dok? Tidak boleh dibedakan. Nggak boleh dibedakan. Obatnya, Dok? Obatnya ya kami memang ada standar untuk ini ya. BPJS juga mengerti dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi itu mengembalikan kepada
FKTP, puskesmas, klinik atau rumah sakit ya dalam pengadaan obat-obatan asalkan pasien ini terlayani seperti itu dan obatnya representatif untuk mengobati pasiennya seperti itu. Jadi memberikan Jadi memang kebebasan. ada standarnya. Iya. Standar Iya. pasien umum, pasien BPJS. Oh, nggak ada. Sama Kalau aja di, dok. di puskesmas pukul rata sama obatnya juga sama. Obatnya sama. Layanan Jadi sama. Iya. udah semakin Semakin canggih canggih, ya, semakin cepat. Ya aksesnya juga nggak yang dipersulit. Tapi memang ada beberapa masyarakat yang masih belum paham, masih Betul. belum gaptek ya istilahnya ya, masih dengan Android ataupun laptop atau handphone ya. Handphone. Akhirnya dia tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi masih pakai manual ada. Tetap kami layani. Yang manual ada, yang yang online pun ada. Kami sudah menjangkau langsung ke masyarakat di tingkat pusu dan buka layanan sama seperti layanan yang ada di puskesmas. Hanya saja kalau di pusu itu baru terlayani oleh bidan dan perawat seperti itu. Memang karena dari Kemenkes juga aturan gitu. Yang melayan di pusu adalah bidan dan perawat seperti itu. Kami sudah, alhamdulillah. Tinggal 1 kelurahan lagi yang belum. Kami ada 6 kelurahan, 5-nya sudah ILP, pustu, ya 1-nya masih belum. Pasti puskesmas punya solusinya masing-masing. Kalau dulu saya di sana Kalimantan, kita ngadakan pusling, puskesmas keliling. Jadi bawa obat-obatan, kita keliling ngobatin pasien seperti itu. Nah ini masih terjadi kok di wilayah ini Banten di beberapa tempat ya masih melakukan seperti itu pusling. Dok, ini kita berbicara khususnya di Puskesmas Cibadak tempat dokter nih ya. Dokter kan menaungi beberapa nakes-nakes nih ya di bawahnya ya. Gitu. Betul, betul. Cara dokter nih untuk memberikan contoh artis supaya nakes-nakes ini bukan cuma dokter nih ya, gitu melayani masyarakat ini dengan baik, dengan enak itu gimana tuh dok? Kan nggak mudah tuh ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi kita harus memberi contoh dulu ke ini ya, ke teman-teman ya. Artinya kepala puskesmas atau dokter puskesmas harus kerja lebih giat lagi agar dilihat oleh teman-teman yang dokternya aja kerja, masa kita nggak kerja, malu dong. Jadi mereka pasti yang ikut. Dan alhamdulillah ini teman-teman kalau di sana tempat saya ya alhamdulillah ngikut. Karena saya juga hobinya di lapangan ya, hobi ke lapangan, kelundung lapangan, ada kegiatan lapangan, rapat-rapat lapangan, terus kunjungan. Bahkan saya 6 kelurahan itu menjadi sahabat saya, teman saya. Lurah-lurahnya. Jadi sering calling-callingan gampang lah. Kalian kalau nelfon tinggal telepon aja, nggak usah WA-an, telepon aja. Kalau WA takut nggak kebaca. Iya benar. Telepon aja langsung. Ya. Malam siang telepon aja gitu. Iya. Saya kalau saya pun juga kalau ngubungin dokternya udah telepon aja deh. Iya. Suruh telepon aja jangan WA. Jangan WA. Karena maaf ya, karena tadi ya banyaknya organisasi yang saya ikuti, ditambah lagi sebagai ketua ID dan juga sebagai kepala puskesmas. Jadi banyak sekali jumlah grup-grupnya. Maaf ya, saya tuh rekor tuh sampai 6.000 WA satu hari. Begitu, udahlah. Sehari itu bisa paling 3.000 langsung masuk. Malam aja nih, malam itu bisa 1.000-2.000-an. Langsung paginya, aduh. Liar ya orang ya. Iya. Ya, jadi mohon maaf teman-teman ataupun staf-staf saya ataupun masyarakat yang bila WA saya nggak dibalas, mohon maaf sekali lagi. Mungkin pasti 2 hari saya balas kok. Tapi kalau penting pasti kesibukan ya. Itu stres loh. Baca WA aja sebenarnya stres loh. Dok, kalau di Puskesmas Cibadak itu stafnya ada berapa dok? Dari nakesnya segala itu? Kami total ada 80 ya dari semua nakes. Jadi ada dokter, perawat, dokter gigi, bidan, terus kemudian ada promkes, kesling, terus petugas rekam medis, laboratorium atau analis, terus kemudian ada farmasi juga. Terus ada driver juga, OB juga termasuk juga. Ada 80 kami. Ya memang kalau dibilang angka sih cukup, tapi hanya saja kami ini kalau dilihat dari kerjaannya dengan dengan banyaknya pekerjaan yang rutinitasnya harus dilakukan itu sangat-sangat kurang. Iya, makanya teman-teman yang ada di lapangan itu kadang kalian harus megang program ya. Dok, kita udah kerja lapangan capek loh dok. Udah harus kerjaan ini terus pulang udah keletihan dok. Ya, kalau nggak megang program siapa lagi nih? Masa saya harus megang program juga? Jadi saya berbagi-bagi sampai ke
teman-teman yang di lapangan tuh di Pustu juga harus megang program untuk bantu gitu. Karena banyak banget program. Nah, saya mau tanya program nih. Aduh, program apa? di Puskesmas Cibadak sendiri udah ada program-program apa aja nih, Dok? Ya, program inovasi kami aja ya. Heeh. Ya, kami alhamdulillah ya kemarin karena kami di Ciwandan itu adalah kawasan industri. Jadi saya mengangkat suatu inovasi program saya ini dan saya lombakan dan alhamdulillah ini juara. Namanya Puskesmas Sehati. Wah, apa tuh? Puskesmas Sehati? Kesehatan Industri. Oh, Ya. Alhamdulillah kemarin lomba juara 1. Kayak dokter ini kalau lomba juara terus loh. Kebetulan. Dan inovasinya ada lagi namanya inovasi pusaka nelayan. Apa itu, Dok? Jadi Puskesmas Sahabat Kesehatan Nelayan. Kami ada nelayan ternyata. Iya. Ada nelayan. Padahal pesisir di pantai itu udah kawasan industri ya, tapi alhamdulillah masih bisa diberikan akses pada perusahaan pada nelayan. Jadi ada nelayan di situ kami. Jadi Ya, programnya itu sosialisasi ke para nelayan. iya, jadi program kesehatan baik itu pemeriksaan kesehatan, terus ke pengobatan, penyuluhan. Karena gini ya, mereka nelayan ini kerja itu berangkat pagi, pulang itu udah siang atau ada yang berangkat malam nanti pulangnya iya. pagi ya. Itu capek letih. Kadang mereka juga udahlah sakit Iya. udah berobat ke warung, berobat di warung. Dan maaf sempat ada yang ngobat sampai minum obatnya udah dulu overdosis, paracetamol sampai 4 sampai lebih dari itu ada. Wah dok, kalau minum seperti ini dok, badan seger dok, enak dok. Aduh hati-hati pak, 10 tahun lagi nanti bisa aja nanti ginjalnya rusak. Jadi sayangin. Akhirnya ya itu dikasih edukasi tentang pengobatan, cara minum obat, dosis obat. Dan akhirnya baru, oh kayak gitu dok ya, iya. Bapak sembuh saat ini, tapi nanti 10 tahun atau 20 tahun lagi, Bapak akan lebih berat dari sakit ini karena ginjalnya akan rusak seperti itu. Oh, makanya rutin kami ngadakan rutin 1 bulan sekali. Jadi pasti turun ke masyarakat, masyarakat, turun ke ya. para nelayan itu Nah, ya, Dok. yang ya? pusaka nelayan ini itu kemarin juara 2. Wah. Juara 1-nya Puskesmas Sehati, juara 2-nya ini pusaka nelayan. Iya. Kayak inovasi Iya. dokter Alif ini masya Allah Iya, gitu ya. alhamdulillah. Dulu Iya. saya juga pengalaman kita di lapas Iya, ya dok lapas ya. Seperjuangan dulu di lapas, waduh. Jadi dulu pas di lapas aja kita ngangkat lapas itu sangat berat. Iya, betul. Ya, terus Izin-izinnya juga ya juga iya, susah ya, benar Dok, ya. Akhirnya bisa sampai masuk ke lapas itu sangat prosesnya juga sangat-sangat lama ya dan berat dan alhamdulillah sekarang udah bagus. Sekarang bagus, kerjasamanya ya. bagus. Jadi bukan hanya kita aja, instansi yang lain sekarang banyak Oh turun. sudah masuk Iya. ya dok ya. Tapi dokter masih di lapas masih. Nah karena lapas wilayahnya Cibeber, saya Oh, udah pindah ke iya, Ciwandan. sudah beda Nah saya nanti wilayah. kalau saya ngangkatnya ini aja kesehatan industri aja. Kalau lapasnya saya serahkan kepada Puskesmas Cibeber. Cibeber. Betul. Masih berjalan, masih Iya, tiap masih tahun. berjalan. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah Iya. dokter. Disuruh lagi tuh. Heeh. Disuruh lagi. Dok, ini diangkat lagi dok lombanya. Kemarin kan belum sampai ini top 10 besar. Dilombakan lagi dok. Aduh. Gak enak udah ini soalnya udah pindah Udah beda saya. wilayah. Udah beda wilayah. Tapi banyak teman-teman kan mungkin maaf ya salah satunya dokter kali ya. Saya satunya dokter sudah melingis 14 lapas rutan Masya yang Allah. ada di Provinsi Banten. Oh, Udah. Iya. keren. Ya dapat izin dari baik Kalapas maupun dari Kakanwil Lapas ya. Alhamdulillah diberikan izin untuk memberikan edukasi dan juga diberikan pelatihan kepada saya mengangkat kader-kader. Jadi lapas itu yang tahu kesakitan mereka di lapangan adalah mereka sendiri. Betul. Jadi kami harus merekrut mereka di antara satu mereka Iya. menjadi tenaga kesehatan Tenaga atau kader kesehatan. kesehatan. Dan kita latih kemudian mereka yang harus melihat. Iya. Dan alhamdulillah tuh, teman-teman yang di lapas yang lain suka hubungin dok, izin dok konsultasi, wah ya, luar biasa Luar lamanya. biasa, Dok, Itu emang. 3 tahun kita ya, Iya dalamnya. betul Wes, 3 tahun. pulang puskesmas kan masuk pagi ya jam 8 puskesmas, terus pulang Lapas. sore jam 2 ya, itu jam 2 langsung ke lapas sampai jam 4 sampai kadang jam 5 Betul. ya. Sampai Itu. maghrib kadang Sampai gitu maghrib ya. Luar biasa. Tiap hari itu Tiap hari. Dok, 3 tahun. yang paling berat nih dok yang dokter rasakan nih ya Iya. selama menjadi dokter Nah, apa Iya. tuh dok? jadi yang paling berat nih
sebenarnya yang paling berat adalah meninggalkan keluarga. Ya. Itu waktu keluarga sangat sedikit ya. Jadi kami harusnya pulang ke rumah bisa berinteraksi dengan anak-anak, Iya. ya, bisa dengan istri karena tugas kami banyak. Kadang kita pulang sampai sore, kadang harus lembur kerjakan tugas-tugas yang lain, kadang sampai rumah pun udah Masih capek, di calling lagi. ya harus di calling lagi, terus kemudian kadang udah sampai rumah langsung capek tidur, udah nggak sempet lagi main sama anak-anak. Udah. Itu yang sangat-sangat disayangkan ya. Kenapa? Karena waktu kita hanya sebentar. Mm-mm. Hidup itu nggak lama kok ya. Iya. Tapi inilah kembali tugas kita yang sangat banyak dan kemudian tuntutan kami yang sangat banyak, dan akhirnya ke keluarga itu sangat sedikit ya. Tapi sampai saya tuh juga akhirnya berpikir, oh ya Allah, ini saya punya anak ini ya, punya anak yang harus mendapatkan bimbingan Betul. dari bapak dan juga dari ibu. Kebetulan istri saya dokter, sama-sama dokternya Polri juga lagi. Iya, dua-duanya berat tuh benar. Iya. Jadi harus kami berbagi peran. Ya. Kalau saya sibuk, maka istri yang harus menghandle anak-anak. Saya tugas berat, kemudian istrinya yang sedang berat, maka saya yang harus menghandle anak. Harus berbagi seperti itu agar anak bisa bisa kontak dengan anak, bisa melihat tumbuh kembang anak ya. Betul. Ya, sampai sempat orang tua saya sempat negur, kamu prestasi tinggi-tinggi, tapi kalau kamu nggak dekat sama anak, apa yang kamu banggakan nanti kalau anak kamu sudah besar? Dan siapa yang harus merawat kamu kalau kamu sudah tua? Bukan prestasi kamu yang rawat, tapi anak-anak kamu. Masya Allah. Udah akhirnya ya udahlah, saya harus bisa, jadi capek apapun harus dengan anak-anak. Itu yang terberat buat kami seorang dokter. Jadi sedih nih. Suka komplain gak? Dok, ada komplain gak dari anak-anak? Oh ada. Ada. Ayah nih kerja mulu, ayah nih megang laptop mulu, ayah maaf saya tidur tuh suka malam. Iya. Dokter, kalau boleh tahu anaknya berapa, Dok? Anaknya sudah 3, alhamdulillah. Iya. Kalau ibu Ibu tugasnya di? ASN di Puskesmas Cibubur. Iya, dokter juga. Dokter Iya. juga. Iya, Jadi jadi kalau dari pasangan mah nggak ada komplain ya, Dok? iya, kadang ini kesibukan kami ya sangat-sangat tinggi ya. Beliau juga, istri juga sebagai dokter, terus dokter ponet juga, 24 juga menerima on call, begitu juga dengan saya. Ya, akhirnya ya kita saling ini aja lah, saling Saling mengerti satu sama lain ya. Kalau slack pasti ada ya, tapi untuk satu sama lain pasti akan mengerti. Satu harus ada yang mengalah, satu harus ada yang mengerti, itu aja. Dan alhamdulillah sih ini sudah ini yang terbaik. Maksudnya kita kerja, yang satu harus mengalah. Betul. Satunya yang kerja, yang satunya harus mengalah. Iya, seperti itu. Jangan semuanya, mau kerja saya juga harus kerja, nggak bisa. Jadi harus mengalah, itu aja. Udah ngerti, dah alhamdulillah nih. Ini sudah suatu yang lumrah biasa bagi kami, bekerja sampai lembur. Dan anak-anak tinggal harus ini aja, harus memberikan waktu luang lah ya pada anak-anak gitu. Mengatur Mengatur waktu waktu anak, ya betul. Dok, ada pengalaman nggak kalau ke masyarakat nih penolakan? Wah, banyak. Aduh. Yang paling bikin hati agak Ya, gimana gitu, Dok? Berapa hari yang lalu nih ya, jadi pasien persalinan, dia dengan ada gangguan mental, gangguan kejiwaan, dan kemudian keluarganya tidak mau menerima. Karena kenapa? Kondisinya adalah pasien ini sudah diingatkan harus harus menjaga diri. Ya. Nah, harus jaga diri, dan kemudian tolong kalau mau berobat jiwa ya tolong dong. Kamu berobat harus berobat gitu, harus minum obat gitu, karena kalau obat jiwa kan harus minum terus ya. Nah, ini kadang-kadang memang pasti kalau udah merasa sembuh udah main itu lepas aja. Dan akhirnya yang capek kita. Betul. Dok, ini pasien ada gawat darurat, Dok, mengamuk. Lah pasiennya mana nih? Oh, nama ini nih, Dok. Ya kan itu udah sering minum obat. Iya, Dok, ini pasiennya nggak mau minum obat. Ya tolong dong, maksudnya kami ini udah memberikan obat, udah memberikan udah dari pasien yang sakitnya berat, udah kita luruskan, udah menjadi normal kembali. Tolong dong, jangan kami lagi yang harus ke masyarakat. Tolong dong dibantu dari keluarganya, tetangganya. Tolong dong minum obat teratur, diawasi, dilihat gitu.
Nah akhirnya kayak gini, ini jadi masalah. Ini bukan aja satu puskesmas, hampir semua puskesmas gitu. Ya, makanya pekerjaannya jadi banyak. Iya dok, karena pengalaman saya dulu selama saya dulu masih di lembaga itu dok ya, Iya, membawa pasien nih oh anak iya, kan, kebetulan saya kan dulu di lembaga iya perlindungan anak anak gitu ya. pelindung anak. Anak ini harusnya memang sudah diberikan apa pelayanan yang jauh lebih baik Iya, ya, betul. harus dibawa ke Iya, rumah sakit yang lebih besar betul. untuk diobatin. Tapi ada pihak keluarganya yang tidak memberikan izin gitu, Iya, iya. gitu. Masih ada yang seperti itu. Jadi Heeh. padahal harus jelas-jelas ini anak ini harus dirawat di rumah sakit Iya, dengan kondisi yang udah betul, berat sekali, betul, kondisinya betul. udah kritis. Tapi ada yang orang tua, aduh dok, gak usah dok, di rumah aja dok. Iya, Terus sampai waktu itu aja, udah kita bawa aja pak. Nggak mau dok. Ini tanggung jawab saya bapaknya, saya yang iya, harus. benar-benar Nggak dok. usah, biar dok, kenapa-napa saya yang tanggung jawab. Wah, bukan masalah bapak yang tanggung jawab. Saya juga tanggung jawab. Iya, saya juga tanggung jawab. Ini sebagai karena saya dunia kesehatan, Iya. ini ada tanggung jawab saya. Daerah Nggak, wilayah nggak usah, saya nggak usah. lagi Saya tidak gitu. akan nuntut dokter. Bukan masalah nuntut. Ini di depan saya sendiri. Iya. Iya, saya sudah meriksa sendiri. Ini anak sudah berat harus dibawa. Nggak mau bapaknya. Wah, udah debat. Sampai akhirnya nggak mau juga. Gitu. Itu udah sering seperti itu. Dan kekurangannya ada juga nih. Ini masalah imunisasi ya, vaksin Iya, imunisasi. Ini, aduh, ini masyarakatnya sekarang gini ya. Banyaknya mindsetnya habis imunisasi sakit demam, tadinya sehat udah suntik jadi sakit nggak Iya, mau iya. imunisasi lagi. Nah ini mindsetnya harus diubah nih. Jadi gini, anak itu perlu wajib diimunisasi. Dengan ada imunisasi itu kekebalan akan meningkat. Ya artinya semua penyakit akan banyak penyakit yang harusnya mewabah jadi tidak jadi wabah. Contoh kemarin COVID-19 ya. Ya, di mana pemerintah mewajibkan harus mau Iya. terbang, mau naik pesawat, mau naik kereta, mau kemana keluar kota harus divaksin, Vaksin. harus ada ininya, sertifikatnya. Sertifikat. Wah, alhamdulillah. Jadi dengan tindakan, wah dok, ini pemerintah tidak melanggar hak asasi nih. Wah, enggak, bukan. Itu justru melindungi hak-hak asasi bagi orang yang lebih banyak daripada Anda untuk diimunisasi. Kenapa dampaknya? Kelihatan. Dulu harusnya kalau nggak ada vaksin itu bisa 15 tahun, 10 tahun, 15 tahun ini baru selesai pandemi. Tapi dengan ada imunisasi cukup 3 tahun. Sekarang ini masih ada lagi nih ya jenisnya. Nah itu yang menjadi imunisasi nih, anti imunisasi ini ya. Paham-paham yang seperti ini yang sangat-sangat meresahkan. Karena kami udah kerja totalitas, terus kemudian udah mau nyuntik anaknya, orang ibunya mau, bapaknya nggak mau. Bapaknya mau, ibunya nggak mau. Bapak ibunya mau, neneknya nggak Keluarganya. mau. Iya, itu aduh sangat-sangat berat ya. Jadi anak memang ada beberapa anak memang diimunisasi itu akan demam. Kenapa? Itu imunitasnya. Ya, disuntik imunitasnya bereaksi. Imunnya akan timbul banyak. Terus bayangkan dok, tidak bahaya, itu aman selagi memang kondisinya demamnya memang masih di bawah 38. Masih aman. Tapi perlu ditambahkan dengan pemberian ya penurun Makanan. ya makanan dan juga obat-obatan penurun demamnya saja. Gitu aja. Habis itu udah anak sehat kok. Dok, katanya sampai ada suntik 2 kali dok di tangan sama di paha dok. Gimana itu dok? Kan sakit anak-anak. Ya, kita sudah meneliti, pemerintah sudah meneliti, ilmuwan sudah meneliti. Itu adalah cara terbaik untuk memberikan anak dengan dua vaksin sekaligus. Ya, itu yang terbaik. Terus kemudian kalau suntiknya terpisah 2 minggu, kasihan anak. Lebih sakit lagi ya, Lebih dok ya? sakit lagi. Lebih lama lagi. Serius aja, iya bener. Sakitnya pada saat itu, ya kalau emang demam pada saat itu juga segera diobati selesai. Ya, terus kemudian tenang aja, habis diimunisasi pun itu masih misalnya menimbulkan efek samping demam atau bengkak ya. Tenang aja, kita ada Pokja KIPI. Pokja KIPI itu yang suatu organisasi yang memang menaungi tentang KIPI, kejadian pasca imunisasi. Jadi orang-orang yang memiliki efek samping dari imunisasi itu datang ke KIPI. Dan kebetulan ketua KIPI-nya saya. Banyak kan ya. Ya, ketua Pokja KIPI-nya ya. Memang minta regenerasi lagi dong yang lain. Ya udah 6 tahun nih udah aduh. Ya kemarin juga ada yang ini akhirnya kita datangi ya. Jadi tenang aja. Cilegon itu sangat membantu. Cilegon itu bekerja, baik itu dari SN-nya, dari Pokja-Pokjanya atau dari aparatur pemerintahnya bekerja semuanya. Jadi artinya tenang aja ibu-ibu, divaksin aja. Kalau ada apa
tinggal informasikan kepada ibu kader, ibu bidan ataupun perawatnya. Nanti akan cepat ditangani. Begitu rujukan rumah sakit akan ada alokasi untuk membantu orang-orang yang kejadian infeksi ya seperti ini. Apa efek samping dari investasi? Tenang aja, datang aja. Dan puskesmas yang ada di Kota Cilegon sudah kerjasama sama kami Pokja KIPI-nya. Gitu. Dok, kalau itu kan tadi sosialisasi ke masyarakat ya dok. Betul. Sekarang sosialisasi ke anak-anak dan remaja. Wah, ya. Ada program apa nih dok untuk Iya. anak-anak dan remaja? Karena kan sekarang kita agak-agak miris ya dok dengan pergaulan remaja gitu Iya, kan. aduh, Benar nggak sih iya, dok? bener. Ini ya anak-anak banyak program tentang apa namanya layak anak. Jadi Cilegon juga termasuk satu pemerintah yang giat untuk mengejar Iya, kota layak anak. Nanti ada puskesmas layak anak, puskesmas ramah anak. Ya. Ini juga kami sedang mencanangkan puskesmas layak anak ya atau ramah anak. Karena salah satu meningkatkan mutu adalah termasuk memberikan akses layanan prima kepada anak. Gitu. Jadi inovasinya adalah memberikan ruangan tunggu anak, ruangan bermain anak, ya. Terus kemudian dipisah polinya untuk anak khusus poli anak gitu. Jadi terpisah dengan poli-poli yang lainnya seperti itu. Itu salah satu dari beberapa inovasi. Sosialisasi ke sekolah-sekolah dok? Nah, Udah, iya sudah. Bahkan kami ya ada namanya penjaringan. Jadi screening anak-anak dari awal. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dijaring. Jadi kesehatannya kita ke sekolah-sekolah. Iya. Jadi pada saat tahun baru ajaran kita berkoordinasi dengan para dinas pendidikan juga di sekolah-sekolah untuk diberikan kesempatan men-screening anak-anak. Gitu. Nanti ada kan pemeriksaannya apa saja, ada pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, pemeriksaan indera ya semuanya, bahkan pemeriksaan fisik lainnya gitu kita periksa. Bahkan pemeriksaan untuk pemeriksaan GDS juga, golongan darah juga kita periksa. Seperti itu kita lakukan. Kalau untuk remaja-remaja ini dok? Remaja, nah Karena kan AIDS kan masih tinggi ya dok ya. betul. Gitu. Iya sekarang remaja maaf ya, ini udah ada kecenderungan ada peningkatan ya, hamil di luar nikah dan usia masih muda. Anak-anak. Saya udah berkoordinasi dengan umur ya, KPA dan juga Dinkros ya udah berkoordinasi. Terus kemudian memang dampak dari gadget ini sangat besar ya pada anak. Perilaku anak akan berubah. Bagus sih hasilnya ada yang bagus juga ya. Ada positif, ada mungkin ada negatifnya juga, tapi ini terlihat banyak positifnya ya. Seperti itu. Dan juga untuk remaja ya, itu sangat disayangkan. Banyak sekali anak-anak seperti ini. Dan anak-anak remaja ini kita ada programnya ya, remaja sehat itu ya. Jadi kunjungan untuk kegiatan per remaja dan juga remaja. Jadi kami kunjungan ke sekolah, tapi karena kegiatannya itu dalam programnya tidak boleh masuk dalam sekolahan, harus di luar sekolah. Nah, kami biasanya pada saat jam istirahat, yuk kumpul adik-adik, Nah, akhirnya diskusi tentang masalah kesehatan, diskusi tentang ini, tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reproduksi itu diajarkan. Kalau saya, alhamdulillah di beberapa sekolahan ya di Ciwandan itu sudah berkolaborasi dan saya rutin tiap bulan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah gitu. Iya. Siap. Iya dok, ini yang terakhir. Wah, mungkin terakhir ya? Iya, itu udah banyak banget ini yang kita bahas nih dok ya dari tadi dok. Pesan-pesan dokter ini untuk masyarakat supaya masyarakat ini lebih sadar akan kesehatan. Iya, terus iya. ayo berobat ke puskesmas gitu ya. Siap. Ya. Jadi hanya beberapa kata yang saya sampaikan ya. Ubahlah pola pikir Anda ya. Gunakan pikiran Anda sebagai pola pikir yang sehat, atau lakukanlah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang paling simpel, yang paling mudah ya, tapi paling susah untuk dilaksanakan ya. Mudah diucapkan tapi paling susah dilaksanakan. Kalau itu semua bisa dilaksanakan, mindset Anda udah berubah menjadi pola sehat, apapun akan mudah gitu ya. Dan juga dengarkan kata dokternya, kata nakesnya ya. Kita nggak akan memberikan nasihat yang buruk kok. Kita pasti insya Allah memberikan nasihat yang bagus. Betul. Buat kesehatan masyarakat. Tolong didengar. Kalau mau imunisasi, artinya itu cara yang terbaik untuk mengentaskan suatu penyakit. Lakukanlah imunisasi. Ya. Dengan apapun konsekuensinya, dengan sakit anak ataupun demam anak,
itu bagian terkecil ya, bagian kecil dari efeknya, tapi manfaatnya sangat besar ya. Jadi dengarkan apa kata nakes. Nah, betul sekali. Betul sekali. Batuk ini, perlu obat kayaknya. Iya kayaknya harus berobat ke dokter Arif nih. Ya, Dok, terima kasih banyak. Iya, Sudah ini banyak banget nih ilmunya yang saya dapetin dari sharing-sharing dokter Arif nih. Sehat-sehat selalu. Siap. Jaga kesehatan Ya, walaupun dokter. Iya, betul. Tetap semangat ya Dok. Terima kasih ini sudah banyak program-program juga sosialisasi ke masyarakat. Semoga masyarakat juga semakin sadar akan kesehatan dan Amin. mau berobat ke puskesmas. Karena puskesmas sekarang sudah sangat bagus. Terima kasih ya Dok. Sama-sama ya.